Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, channel yang membahas ilmu soal diet, ilmu soal nutrisi, dan ilmu soal fitness dengan cara yang santuy. Kali ini intronya nggak lama-lama, di video ini aku cuma mau cerita aja, misalnya aku berpuasa, apa yang aku lakukan untuk program dietku, untuk program latihanku, hingga pola tidurku juga. Buat jadi contoh buat kamu, misalnya kamu butuh cara pikir orang kalau mau menyusun program diet seperti apa. Yang pertama kita bahas dulu tujuan dietku. Nah, tujuan dietku di sini adalah untuk maintenance. Jadi aku tidak terlalu peduli sih dengan berat badan ya. Naik turun dikit nggak masalah, karena aku sekarang enjoy dengan berat badan yang ada sekarang. Nah, kalau maintenance, berarti asupan kalorinya ada di angka TDEE. Berbeda dengan orang yang ingin menurunkan berat badan, harus makan di bawah TDEE agar defisit kalori. Sedangkan orang yang tujuan dietnya untuk menambah berat badan harus makan di atas TDEE supaya surplus kalori. Karena aku ingin mempertahankan berat badan, ya aku makan di angka TDEE aja. Setelah tahu tujuan diet, sekarang kita menentukan target kalorinya berapa. Nah, target kalori itu sendiri berdasarkan situs tdekalkulator.net adalah 2700 kalori. Kalau kamu belum tahu cara pakainya, bisa lihat video yang ini ya, yang aku taruh di kanan atas. Setelah tahu target kalorinya, nah sekarang kita akan menentukan berapa target protein dan serat yang aku butuhkan dalam sehari. Kenapa yang aku hitung cuma protein dan serat? Karena beberapa penelitian menunjukkan sebenarnya asal target kalori tercapai, proteinnya tercukupi, seratnya tercukupi, karbohidrat dan lemak mau berapa banyak itu tidak terlalu masalah, yang penting masih sesuai target kalorinya. Protein juga sangat penting untuk tercukupi jumlahnya saat kamu sedang diet. Kenapa? Karena protein memastikan massa otot terjaga selama kita di bulan puasa, memperbaiki komposisi tubuh juga, dan memastikan daya tahan tubuh kita tetap baik selama bulan puasa ini. Sudah pernah aku jelaskan di video ini ya, kamu bisa lihat di kanan atas juga pentingnya diet yang tinggi protein. Untuk patokan sederhana kebutuhan protein, kalau kamu rutin angkat beban dan ingin memaksimalkan komposisi tubuh, kamu bisa konsumsi 1,5 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan kamu. Contohnya nih ya, karena beratku 82 kg, maka kalau 82 kg dikalikan 1,5 sampai dikalikan 2, maka aku harus makan minimal 129 gram protein sampai 164 gram protein dalam sehari. Nah, dari kisaran range tersebut, aku ambil satu angka aja yang kira-kira bisa aku capai dengan konsisten kayak gitu. Misalnya aku target minimal sehari 150 gram protein. Lebih nggak masalah, tapi sebisa mungkin jangan sampai kurang. Nah, kalau protein udah terhitung, sekarang kita juga perlu memenuhi kebutuhan serat. Serat ini penting untuk pencernaan, kesehatan mikrobiota usus, seringkali juga berperan sebagai sumber mikronutrien ya, sumber serat juga. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu di bulan puasa ini. Sudah aku jelaskan di video ini juga, kamu bisa lihat di kanan atas pentingnya untuk mengkonsumsi serat. Patokan umumnya, setiap 1000 kalori yang kita konsumsi, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 14 gram serat. Jadi ini misal ya, aku kan 2700 kalori tadi targetnya. Maka aku akan makan 37,8 gram serat dalam sehari. Nah gimana? Sampai sini banyak ngitungnya pusing atau enggak? Kalau ada yang bingung, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sebenarnya ngitung-ngitung seperti ini tuh bingungnya cuma sekali aja. Habis itu kan nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tinggal diulang. Jadi nggak masalah, jangan takut harus ngitung ginian setiap hari gitu ya. Kamu cuma perlu ngitung sekali, tahu target kalorimu, tahu kebutuhanmu, terus diulang aja kok setiap hari. Jangan komen, oh makan aja kok pakai ngitung-ngitung. Nah, kamu berarti salah channel nih, karena ini channel diet. Ngajarinnya ya biar gimana caranya supaya nutrisimu tercukupi. Misalnya kamu nggak mau ngitung-ngitung kayak gini ya, mending pindah ke channel lain deh. Misalnya lihat yang cara ternak lele kayak gitu ya, mungkin nggak ada ngitungnya. Setelah tahu target kalori, setelah tahu target kebutuhan protein dan target kebutuhan serat, nah sekarang kita bagi jam makannya sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Kalau aku pribadi, 2700 kalori tadi akan aku bagi menjadi 5 kali makan. Lebih tepatnya 2 kali snack kecil dan 3 kali makan besar. Wah, banyak juga ya padahal lagi bulan puasa. Gimana coba aku baginya? Ini nggak perlu diikuti semua orang loh ya, karena aku pribadi merupakan tipikal orang yang sering makan sering, tapi porsinya nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalau kamu sukanya makannya ya sehari cuma 2-3 kali, nggak masalah kok. Nggak ada snackingnya juga nggak masalah. Ini memang style aku aja. Jadi aku nggak menganjurkan kamu untuk meniru persis sekali lagi ya. Ini style pribadi aku, bukan untuk dicontoh semua orang. Nah, misalnya nih aku bagi tadi 2700 kalorinya menjadi 5 kali makan dengan cara seperti ini. Nah, untuk makanan pertama aku akan nyemil dulu nih, 5:30 waktu jam berbuka. Biar ada suasana puasa, mungkin aku akan makan 5 buah kurma dan juga 1,5 scoop whey protein. Susu protein seperti itu kalau orang fitness harusnya tahu. Totalnya adalah 300 kalori
35 gram protein, dan 3,5 gram serat. Kalau sudah, setengah jam kemudian aku baru makan besar nih. Ini makan besar pertama, tapi porsinya aku kontrol agar tidak terlalu banyak. Karena prediksinya, aku akan berolahraga sekitar jam setengah 9 malam. Jadi aku nggak mau terlalu kenyang nih. Aku isi dengan makanan yang dominan karbo dan protein aja. Misalnya 40 gram oatmeal dicampur dengan susu low fat, lalu 1 buah apel atau pir, dan lauk protein 150 gram nih misalnya ya. Kalorinya total sekitar 550 kalori dengan protein kurang lebih 45 gram dan serat sekitar 7 gram. Setelah itu kan aku kisaran jam 8, setengah 9 tadi kan olahraga ya. Nah ini setelah olahraga di tengah-tengah aku akan makan snack kedua nih, dimana aku akan konsumsi di pertengahan menjelang waktu olahraga selesai, atau masih orang sebut itu intra-workout seperti itu. Cemilannya lagi-lagi berupa shake. Biasanya sebenarnya aku minum setelah latihan atau post workout. Tapi karena ini bulan puasa dan aku nggak mau waktu tidurnya terganggu, nanti setelah makan malam harus tidur kayak gitu. Nah aku minumnya ini menjelang olahraganya selesai aja. Jadi masih ada waktu untuk nanti kemasukan makanan lagi daripada terlalu kenyang. Nah di sini aku minum 1,5 scoop whey dan makan 1 buah pisang. Totalnya 300 kalori dengan protein sekitar 35 gram dan serat 3 gram. Nah setelah olahraga selesai, kemudian aku makan malam, mungkin sekitar jam setengah 10-an aku makan. Nah makan malam di sini kombinasi dari nutrisi yang lengkap, misalnya nasi putih 8 sendok makan, lauk protein antara ayam atau ikan 150 gram, sayuran 150 gram, dan buah apel atau pir lagi 1 buah. Totalnya adalah sekitar 600 kalori dengan sekitar 35 gram protein dan 7 gram serat. Kalau sudah makan malam, 1 jam kemudian aku tidur, kemudian bangun lagi untuk sahur sekitar setengah 4 subuh gitu ya. Nah ini makan banyak nih, tapi aku cari yang makanannya yang gampang di-prepare supaya nggak makan waktu banyak gitu ya. Kalau makan waktu banyak kan harus bangun lebih cepat, nanti jam tidurnya berkurang. Jadi cari yang gampang di-prepare, yang bikin kenyang lama karena setelah itu mau puasa, terus yang makannya bisa cepat juga, dan tidak terlalu banyak garam supaya nanti nggak gampang haus. Dan tentunya harus tinggi protein dan serat. Di sini mungkin pilihanku adalah roti gandum. Jadi aku makan 4 helai roti gandum, lalu dikasih 1 sendok makan selai kacang, 1 porsi yogurt plain, dan juga 4 buah telur ceplok dengan sedikit minyak. Nah, agak banyak nih, mungkin totalnya aku akan makan sekitar total 1000 kalori dengan 50 gram protein, 15 gram serat. Di waktu sahur ini juga aku akan minum 1 multivitamin. Ini buat personal preference saja ya, karena menurutku mungkin aku sayurnya nggak terlalu banyak di bulan puasa seperti ini. Jadi aku masukin juga multivitamin. Total semuanya aku makan kalau dihitung berarti 2750 kalori, sudah mendekati dengan target kaloriku tadi 2700-an. Dengan protein mencapai 200 gram, melebihi target 150 gram tadi, dan serat 40 gram nih, melebihi target 37,8 gram tadi. Ini rough counting ya, jadi hitungan kasar aja, angkanya banyak dibuletin dan sebagian juga cuma ingatan aja kalorinya berapa, aku nggak terlalu ngitung detail-detail banget. Tapi sebenarnya memang nggak perlu super akurat kayak gitu, karena juga namanya ngitung kalori makanan itu pasti nggak bisa akurat-akurat banget. Kecuali kamu memutuskan untuk masak sendiri semua dan menggunakan makanan olahan yang ada nutrition fact-nya semua, mungkin bisa jauh lebih akurat. Nah supaya hasilnya juga lebih bagus, pola makanku dalam setiap hari akan mirip-mirip seperti ini. Jadi, kalau mirip-mirip, misal nanti checking seminggu berat badannya nggak ada perubahan, berarti benar, sudah di maintenance kalorinya. Aku sudah makan sesuai dengan TDE ku. Kalau tiba-tiba berat badannya naik, berarti kebanyakan makannya, bisa dikurangin. Misal nih, sahurnya tadi roti gandumnya aku bilang 4, diganti jadi 2 aja. Kalau misalnya trennya berat badannya malah turun, padahal aku mau mempertahankan berat badan, berarti ya kurang makan, kurang kalori, bisa ditambahin lagi. Misal, waktu makan malam tadi kan 8 sendok makan nasi, aku tambah lagi 4 sendok makan nasi, total jadi 12 sendok makan nasi. Nah, kalorinya jadi tambah supaya berat badanku nggak turun. Simpel kan? Nah, ini pentingnya supaya pola makanmu itu tiap hari mirip-mirip, nggak terlalu banyak berubah-ubah. Aku sudah pernah jelasin di video kanan atas ini, kamu juga bisa lihat trik makan mirip-mirip, supaya kamu gampang ngontrol. Dietmu berhasil atau enggak, salahnya di mana itu gampang dikontrol. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau pola makanmu berubah-berubah. Terus kalau kamu memang enjoy-nya pola makannya ganti-ganti ya nggak masalah juga. Aku di sini konteksnya supaya memaksimalkan diet dan performaku saat berlatih. Jadi aku mending pola makannya mirip-mirip, jarang-jarang ganti. Gantinya di beberapa meal aja kayak gitu. Tapi kalau kamu sekedar orang yang ingin hidup sehat doang, nggak punya target khusus kayak gitu ya sebenarnya nggak usah strict banget lah, nggak usah mirip-mirip banget tiap hari. Yang penting komposisi makanannya dan porsinya dijaga. Nah selanjutnya kita bahas tujuan olahraga.
Kalau aku pribadi, misalnya di bulan puasa ini aku nggak ngebet-ngebet banget, misalnya pengen nyetak personal record gitu ya, pengen tambah kuat banget kayak gitu juga enggak. Karena mungkin aku kurang istirahat kayak gitu. Jadi goal utamanya lebih mempertahankan massa otot dan mempertahankan kekuatan. Syukur-syukur bisa naik, karena aku juga nggak defisit kalori sih ya. Nah lalu untuk program latihannya, aku akan melakukan olahraga angkat beban 3 hingga 4 kali seminggu dengan sistem one day on, one day off kayak gitu ya, sehari masuk, sehari libur, dan programnya full body workout. Persis seperti yang video di kanan atas ini, yang dulu sudah pernah aku buat. Tapi karena aku bisa ke gym, gerakannya akan lebih menggunakan barbel seperti itu. Kalau yang di video kanan atas ini kan lebih ke untuk home workout seperti itu ya. Nah, jam latihannya seperti yang sudah aku sampaikan sekitar jam 8-an, lalu aku batasi maksimal 1,5 jam olahraganya harus kelar, supaya tidak mengganggu jam tidur juga. Kalau kurang tidur, nanti resiko kurang istirahat dan daya tahan tubuh bisa menurun. Aku juga akan membuat volume setnya dan repetisinya juga nggak tinggi-tinggi banget. Selain itu, 1-2 kali seminggu aku juga akan melakukan kardio sebelum berbuka. Kalau kardio sih pilihanku yang simpel-simpel kayak naik elliptical atau jogging aja 20 menitan. Terakhir, soal istirahat, aku akan berusaha untuk tidur maksimal jam setengah 11 malam dan bangun di kisaran jam setengah 4 subuh. Nah kan baru 5 jam tuh. Setelah sahur, aku akan tidur lagi. Sekitar jam setengah 5 gitu aku tidur lagi. 2-3 jam. Jadi total kalau dalam sehari bisa dapat 7-8 jam, meskipun terputus untuk sahur. Nah, nggak semua orang bisa seperti ini karena kebetulan aku juga jam kerjanya nggak pagi-pagi banget. Mungkin kamu harus sholat subuh, atau persiapan kerjamu juga harus berangkat lebih pagi. Mungkin beda sama aku. Kalau seperti itu, mending saran aku kamu tidur lebih cepat di hari sebelumnya. Nah, bisa diubah dengan cara misalnya kamu memutuskan olahraganya itu nggak setelah tarawih, tapi sebelum tarawih atau sebelum berbuka. Kalau olahraganya sebelum tarawih, ya nanti jangan lupa berbukanya dikurangi juga ya porsinya dan juga komposisinya dominan karbohidrat serta protein aja. Serta yang dipilih makanannya yang cukup cepat serap supaya nanti waktu olahraga tidak mual-mual. Kalau memang dari malam kamu kekurangan tidur, kamu juga bisa menambahnya di tidur siang. Meskipun dampaknya tidak akan seoptimal kalau kamu cukup istirahat di malam hari. Tapi daripada seharian memang kurang tidur kayak gitu ya, ditambah juga di waktu siangnya nggak apa-apa. Misalnya memang merasa malamnya kurang tidur. Kalau aku pribadi ya, stylenya kayak tadi, berusaha untuk mencapai 7-8 jam di tidur malam. Nah itu tadi program dietku yang akan aku lakukan misalnya aku harus berpuasa. Ingat, itu tadi apa yang aku lakukan, bukan apa yang harus kamu lakukan. Setiap orang tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, jadi jangan dicontoh mentah-mentah. Nanti tiba-tiba surplus kalori, nyalain aku malah repot ya. Tadi contoh aja, sekali lagi disesuaikan dengan kepribadianmu dan lifestyle-mu masing-masing. Ingat, diet yang satu dengan diet yang lain itu berbeda-beda pendekatannya. Kebutuhan kalorinya berbeda, makanan kesukaannya berbeda, gaya hidupnya berbeda, termasuk pola latihan. Stylenya berbeda, kesukaannya berbeda. Jadi bebas ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, nah sampai di sini dulu video kali ini dan aku mau ada pengumuman juga. Pengumumannya adalah video ini adalah video terakhir di seri bulan puasa. Nah setelah ini akan aku lanjutkan dengan 2 seri baru langsung. Aku menarget 2 jenis orang yang berbeda. Seri yang pertama nanti adalah soal meningkatkan metabolisme. Jadi sesuai permintaan kemarin, voting kemarin paling tinggi kan meningkatkan metabolisme. Aku akan bahas satu persatu bagaimana cara meningkatkan metabolisme di kehidupanmu sehari-hari sehingga kamu bisa membakar lemak lebih banyak ketika sedang menjalani hari-harimu. Dan yang kedua, aku akan bikin playlist. Kalau yang tadi kan dominan sobat buncit yang nonton. Aku akan bikin playlist baru, cara menambah berat badan. Nah, selama ini aku sudah fokus ke sobat buncit terus, sekarang saatnya aku fokus ke sobat krempeng. Oke, jadi Santuy Family bisa makin luas. Ada sobat buncit, ada sobat krempeng. Kita ngumpul jadi satu di Santuy Family di channel Dia Santuy ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe sekarang. Pencet bel notifikasinya juga, like jika video ini berguna, dan tulis komentar di bawah kalau ada pertanyaan dan hal-hal apa aja yang mau aku bahas di playlist-playlist yang baru. Jangan lupa juga tag temenmu yang kurus-kurus supaya nanti juga follow channel ini sehingga bisa bareng-bareng jadi tambah luas Santuy Family ini. Oke, see you di seri-seri selanjutnya.